Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita penjadi pinjaman yang mudah-mudahan telah kita memberikan syafaatnya. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang mau praktek mengkafankan jenazah, karena mengkafankan jenazah adalah bagian daripada fardu kifayah. Apabila di tempat kita atau di kampung kita ada yang meninggal, tidak ada yang mengurusnya, maka dosanya satu kampung, itulah fardu kifayah. Untuk itu kita diwajibkan, diharuskan untuk bisa memandikan, mengkafankan, ya. Kalau yang menyuratkan mungkin ada bapak ya, kita yang kalau perempuan kan kewajiban perempuan lagi ya. Pertama kita datang ke tempat jenazah, kemudian kita lihat jenazah itu kan kalau sudah meninggal itu kan ada yang meninggalnya, ada yang meninggalnya kadang-kadang tidak terawasi ya, tidak tahu melepaskan nyawanya. Ada juga yang tahu, misalkan ketungkup dengan lafaz la ilaha illallah. Nah mungkin ada yang nggak sebetulnya jenazah itu setelah melepaskan nyawanya itu ruhnya itu belum lepas semua. Jadi masih ada antara ulas saraf dari di tubuhnya, saraf mata, kan, kemudian saraf yang belum lepas ya. Maka kita harus mendoakan dulu sebelum memandikan itu. Doanya Allahumma gfir lihadal mayyit ya, atau lihadal jenazah. Semoga Allah mengampuni ya pada jenazah ini ya. Nah kemudian sebelum dimandikan, sebelum diapa-apain, Allahumma gfir lihadal mayyit atau Allahumma gfir lihadal jenazah. Nah kemudian kita suka tutup dulu dengan itu lafaz la ilaha illallah ya, antara mukanya jenazah itu ya, atas bawah la ilaha illallah. Kan kadang-kadang ada yang masih melek ya Bu ya, ada yang masih melek cucik ya, ada yang masih melek, tapi kalau kita tutup la ilaha illallah, mungkin itu tidak menjadi suatu wajib ya, tapi alangkah baiknya. Nah kemudian setelah itu kita doakan dulu jenazahnya ya. Kalau perempuan otomatis kan Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha, kemudian Fatihah ya. Nah, kemudian kita sebelum memandikan jenazah, sebelum dimandikan, kita ukur dulu ya, kita siapkan gunting, kemudian alat-alatnya kita ukur dulu, nah jangan sampai ngepas Bu, ukurnya jangan sampai ngepas. Nah jangan sampai ngepas, dilebihin dari pas badan, dilebihin 3 jengkal ya, atau berapa senti gitu ya. Karena jenazah itu setelah dimandikan dan sebelum dimandikan suka agak ada perbedaan, biasanya takutnya lebih baik lebih daripada kurang ya, untuk memandikannya. Kepala 3 jengkal, Ya dari kepala salah satu aja, dari kepala atau dari kaki, atau dilebihin dari kaki, dari kepala nggak apa-apa ya, lebih baik. Nah kemudian kita udah diukur nih udah diukur nih ya. Ini tadi yang sobek.
sisa sedikit untuk bisa untuk istinja. Bersihkan. Baru 2 nih. Sebetulnya ini ditarik aja. Iya. Nah kemudian ini baru 2. Kemudian satu lagi dari sini. Memandikan jenazah ini tidak ada ikatan yang pasti. Jadi ibu-ibu jangan ragu, ya. Tapi memang cara menyampaikan berbeda-beda caranya. Sama-sama juga ke situ-situ juga, ya. Jadi ibu-ibu jangan ragu. Cara saya begini, cara orang begitu, ya. Nanti kalau ada suatu keraguan, nanti nggak jadi-jadi, nggak bisa-bisa. Ya ukur yang sebelah sana. Ukur. Kan udah 1, 2, 1 lagi. Nah kemudian nih, pas, penting. Nggak bisa. Nah ini udah 3 nih ya. Kemudian kita ngukur buat baju, ya. Ngukur buat baju. Buat baju itu kan model sekarang bajunya gamis, Bu, ya. Kenapa gamis ke sana? Supaya tertutup auratnya. Nah ini bisa dipakai untuk kain, untuk kerudung, ya. Kemudian kita kerudung, ini bikin segini, sebelahnya untuk kerudung, sebelahnya untuk pempes. Coba dipegang. Nah kemudian digunting, sobekin aja kerudung untuk ini buat baju, ya. Nah, kemudian kita bikin untuk baju gamis. Untuk gamis ini bisa diukur dengan badan kita, ya. Badan kita diukur. Kerudung juga tadi bisa diukur dengan badan kita. Ini misal tingginya seapa, hingga segini dikira-kira aja, karena tidak harus menutupi, karena masih ada kain yang di bawah. Kita potong, ya, betul. Ya, ini baju. Kemudian kita bikin baju, yang tidak ada yang terjahit. Bikin baju itu supaya ketinggiin aja. Depannya yang untuk ini, yang ininya untuk belakang itu bolong. Bukan berarti sudah bolong. Iya. So, pegang ini. Ini buat masukin ke tangan gitu. Kepala ya. Ya gitu. Mungkin kepala nanti mungkin takut nggak basah.
jadi foto gue juga. Kumpulin dulu. Kemarin itu 6 ya. Dari sini 2 jadi semua 8. Ini yang mana? Paling tadi yang kalingin. Ya lupa. Oh, menghadap ke kamera. Jangan ya gitu Baik, kamera. ini Ya. Ya, bisa ini main buat kosong ya. Pendek. Ya. Sudah semua kan? Nah, sekarang ini yang buat corong kedua ya. Nah, kemudian kita amparin dulu, kita taruh dulu tali bawah. Ya, tali 3 ya. Yuk, Mama Salma 3 ujung, 1 di ujung, 1 di tengah. Ya. Kemudian 1 di bawah. Kemudian kita amparin tikar ya. Udah gitu. Kabur nih. Tahanin. Masnya itu aja. Enggak, yang itu yang nyala yang itu. Ini 3 ya dihitung dulu. Terus tikarnya. Ini mah nggak kebalik ya? Ya, Nggak kebalik. apa-apa balik ke sini. Oh, kalau ini mah bebas itu. Bebas. Nah, kita gini dulu. Nah, sekarang mana tadi yang 3, yang kain sama 3? Nggak tali lagi dulu nih. Tali Oh ini. iya, tarik dulu. Yang buat pocong yang di sana, satu yang tadi tuh, yang pendek nih. Tuh yang pendek yang buat. Paling ujung. Kemudian nih. Kemudian sini agak sana. Nah, kemudian sini di atas 5 ya. Iya. Satu lagi mana ya? Dari pocong itu ada 2. Apa belum di itu? 1. Oh, 2. Jadi kan sudah. Oh, Yang satu lagi. baju, yang baju, ibu baju. Ya di baju. Ayo udah digunting sama situ yang nyepekin. Oh iya iya. Oh ya. Itu buat pocong. Sini di atas sini. Ini potong banget, Bu. Ini potongnya. Iya, udah ya, itu enggak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar 5. Iya. Bawah 3 sebelum 3. Bawahnya ini kok pendek. Iya, itu bekas gini dada.
itu udah sama 8. Itu sih enggak. Nah, yang terakhir kan yang mana yang buat rambut, yang buat kepala, yang di Ya. ini kan. Udah barusan? Udah. Yang tadi Ini salah potong. Ini salah oh, salah potong. potong ini. Iya. Kan? Tadi mana punya aku yang punya ini yang baju, Ada baju kepala. Ya ada kepalanya. yang digunting. Ya itu. Tandanya di sebelah sini tadi ini. Itu ngomongnya sering. Oh iya. Harusnya ke sini. Iya. Dah tuh. Oh, kalau di sini juga ada nanti kita di sini. Iya. Gak apa-apa. Umi, nanti kalau kita belajar semua praktek pakai boneka, pada bawa boneka masing-masing. Boleh, cuman boneka kecil kan ya. Jadi kita beli bahannya bareng. Gak usah beli bahan di sini banyak bahan. Jangan sayang ini mami. Ya nggak apa-apa sama aja. Ini kan nggak kebuang. Ya kalau misalkan ada orang meninggal dimanapun, ya orang meninggalnya ini saya pakai. Enggak, kalau pakai boneka kan termasuk pada kecil-kecil, tapi semua pada bisa. Oh, iya, iya, boleh. Ya, jadi Nah, udah kan ya? Ini berapa? 5. Apa? 3. Nah, coba pakai yang itu. Ini pokoknya ini yang atasnya itu yang ada kepalanya yang diambil itu yang di atas. Iya. Oh iya, yang buat. Nah, ini kita serong jadi nggak lurus karena kan badan agak besar. Ya. Ini mau ambil kepala di mana Ibu? Kepala di sini apa di situ? Oh, berarti gini, sok agak sana, amati agak sana. Sok, jangan terlalu serong gitu. Jangan serong banget. Ya, terus ke sini, Nah, serong dikit. Ya. Nah, kemudian satu lagi. Serong lagi gitu ya? Ya, serong lagi. Serong lagi ke sana. Nah, tuh ya, agak sana dikit. Nah, nanti dilihat ada badannya besar enggaknya. Ya, kemudian satu di Ini kayak tengah. gini udah badannya. Ya, satu. Begini ya? Iya. Satu di tengah. Ya. Coba ke sana Bawi. Ya, satu di tengah, ya. Ini kan dihafalin ya. Iya. Serong, terus tengah. Ya. Serong ke sana ke sini berarti ya? Ya. Terus tengah. Kemudian, tadi baju mau dipotong. Iya, foto. Ini tuh mobilnya. Ya udah foto aja tuh ada. Ini baju tuh, yang kecilnya yang di bawah ya. Tuh, gitu. Ya. Tuh, baju. Nih kalau nanti takut misalkan. Iya, pakai entar dulu. Ya, nih baju misalkan ini takut nggak muat kepala, digunting. Tapi jangan dibuang, digunting aja ya. Jadi nggak perlu dibunderin lagi, tapi ada pinggiran. Ya. Iya. Ada gunting nih. Nah, ini. Nah, ini kan gampang tuh. Ini kan mempermudah nantinya. Kalau seandainya kurang gede gitu Iya. ya. Kemudian ini dilempit dulu yang rapi ya. Tuh, lempit dulu. Nah, di sini itu kan ada bantal. Bantal yang dibuat pakai kapas. Iya, Melayu nggak apa-apa, belum terlambat tuh. Ya, nanti bisa diulang-ulang. Nah, ini buat bantalnya ya. Bantal, kemudian habis bantal tadi ambil kerudung mau ini, kerudung. Kerudung ya. Itu tuh gini gitu ya. Berarti Iya. tangannya di bawah itu ntar Iya. bunyinya di atasnya gitu Mi. Iya, tuh udah kerudung. Ini dimasukin begini gitu Mi. Ntar dulu ya, coba lihat dulu aja. Nah, ini kan udah tuh ya. Tuh ya. Nah, kemudian habis ini kita ambil pampers nih. Pampersnya. Tidak boleh ada yang terjahit ya. Oh, itu ya. Pampers. Nah,
sudah dikapas ini aja ada ya. Tertutup rapi gitu. Ya. Pokoknya ini kapasnya dari sana ke sini gitu. Ya, semua kapas ini kan satu kapas ini badan orang. satu kapas ini bisa dipakai satu badan ya. Jadi kita angkat di bawah, masa buat di bawah aja dulu ya. Nah, buat bawah dulu gitu sangat semua. Nah, kemudian habis gitu ada yang namanya kapur barus, kamper. Biasanya sih kayu cendana ya. Tapi kalau nggak ada nanti ya. Tapi kalau nggak ada boleh pakai ini supaya wangi ya, nggak ada. Gak usah dihancurin. Nggak ada kewajiban ya, dihancurin dulu. Dihancurin sampai hancur. Sampai lembut, ditebarin. Udah dikapasin, ditebarin ya. Ada yang mungkin ada sisanya buat mandikan nggak apa-apa. Nah, habis ini udah semua kan? Nah, ayo kita tutup dulu ini. Tutup dulu. Tutup. Belum ada jenazahnya ini mah. Tutup dulu buat persiapan sebelum dimandikan. Ya. Tahu. Tuh, dulu ini talinya ke sini dulu. Ya. Biar itu. Ini perlu ke sini. Coba itu. Tarik ke tengah dikit. Tengah dikit. Ya. Kalau masih dingin sih. Nah, kemudian ininya. Ya. Itu. Nah, kemudian sebelum menikah jenazah kita lempit ini. Tuh, dari situ juga. Tuh. So. Satu lagi. Tuh. Ini simpan, ya. Ini simpan. Kemudian kita lihat jenazah, ya. Ya, jenazah itu kemudian kita minta disediakan untuk memandikan. Kan memandikan itu sekarang ada tempat memandiin, ada yang pakai gedebong pisang, ada juga yang di angku ya, itu tidak keadaan karena di satu tempat itu nggak selalu ada tempat memandikan jenazah ya. Nah, kemudian kita lihat jenazah udah digunting apa belum, itunya apa bajunya, pakaiannya, jangan dibuka di bawah leher sekaligus. Nah, kemudian dilihat dulu gunting, hati-hati takut digunting ya, dibuka semua, jangan dibuka, tertutup, kemudian diangkat. Nah, sebelum diangkat itu sediakan parutan timun ya, timun dapat marut, airin, supaya apa, kalau jenazah kan beda aromanya ya, supaya kita nggak ada apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Jadi terus kemudian sediakan kembang diairin ya, kalau mau kapur barus yang barusan, sisanya kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau air timun itu ada yang mau di awal sebelum memandikan, siram dulu pakai air timun supaya aromanya enak timun ya, jadi kita semangat. Nah, kemudian ada yang nanti, oh ya, terima kasih ya. Oh iya ya, oh iya, terima kasih ya. Kasih Ma. Nah, habis itu ada lalu nggak ya? Nah, habis itu sudah disediain, udah siap. Air itu kanan kiri, ya kanan kiri, supaya kalau ada yang mau mau ikutan, ya mau bantuin, ada keluarganya, misalkan keluarganya takut penasaran mau istinja dulu ibunya yang meninggal, gimana, kita silahkan bebas ya. Kalau udah gitu, nah udah di air timun dibanjirin. Nah, kemudian kan memandikan jenazah itu, satu niat, dua meratakan badan dengan air, itu yang padunya ya. Kalau yang lain mah itu yang bebasnya mah nanti ambil gayung isi air, terus kita tadain di sini sambil Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu guslal lihada jenazah atau lihada mayit fardu kifayah lillahi. Nah, air sambil rata dulu. Nah, sudah gitu mulai dah dikremasin, bebas itu masuknya, rame-rame yang bersihin ya, karena biar bersih, biar cepat ya. Kalau yang mau baca amul putu untuk meringankan siksa kubur ya. Ada juga yang ini sholawat ya, itu mah terserah yang mau baca ya. Tapi ketika lagi memandikan jenazah, misalkan ada orang harus begini, kita jangan terlalu
didoakan karena apa? Ya terpengaruh karena takut nanti apa yang kita mandikan itu salah ya maksudnya bukan salah ini bukan salah apa-apa gitu ya karena kacau dengan pikiran yang banyak gitu. Nah mungkin nanti kalau sudah setelah mandikan setelah bersih ya kita balikan jenazah itu ke sebelah kanan dulu sampai baca Ghufronaka ya Rahman ya bersihin sebelah lihadal jenazah lihadal mayit boleh lihadal mayit fardu kifayah lillahi ta'ala udah di YouTube ya. Nah udah gitu setelah selesai Bang Di udah bersih terus setelah dibalikan ke kanan kita balikan lagi ke kiri Ghufronaka ya Rahim ya kemudian berisiin punggung-punggungnya Pertama teh Ghufronaka ya Rahman ya Ghufronaka ya Rahim ya. Nah kemudian setelah bersih selesai mandi ini kita jenazah itu bikin setengah duduk untuk di istinja untuk dasarnya mengeluarkan kotoran ya. Kalau mengeluarkan kotoran ini kan ada tangan jenazah nih bisa ada tangannya begini pegang diurut sendiri tuh ya. Kalau enggak kita yang urut dari sini ya. Tapi kita jangan terlalu dipaksakan kalau udah tidak ada untuk dikorek-korek jangan ya boleh juga. Nah kemudian dibersihin kita masukin tangan sedikit gitu kalau sudah tidak ada di tangan kita udah bersih berarti sudah bersih ya kita pakai ini dilihatkan keluarganya untuk kepercayaannya karena tadinya juga suci bersihnya kembali kita bersih juga ya itu tapi itu juga jangan dipaksakan kalau sudah tidak bisa jangan dipaksa-paksa ya karena tidak boleh memaksakan. Nah kemudian kalau ada luka di jenazah misalkan ada luka koreng gitu ya tidak boleh yang membahayakan membuat itu koreng itu rusak atau membuat jadi tidak boleh dikosokin ya jadi cukup dengan diguyur dengan air merata airnya ya merata dengan guyur aja guyur merata air kalau ada luka kan ada yang punya penyakit diabetes ada yang kanker juga kan itu kan luka korengnya ini nah udah gitu tuh udah diguyur udah rata diguyur juga nggak langsung pakai kain alas ya guyur atas kain supaya tidak langsung kalau langsung kan bisa meledasnya jangan sampai luka itu menjadi lebih luka lagi ya. Nah kemudian sudah itu ambil anduk sama kain yang kering tapi bersih ya kain kering. Nah kita andukin dulu kepala kemudian kita andukin kepala kemudian andukin badan sampai diikuti dengan kain yang kering tidak boleh langsung ulak luka ya. Nah kemudian sampai sudah nutup ya suruh ditunggu salah satu siapa nunggu kita amparin ini nah ya kita amparin lagi jenazah udah selesai nih ya udah selesai jadi pelan-pelan ya mana aja iya habis selesai itu diwuduin sebelum diandukin diwuduin dulu nawaitu wudu lihada jenazah itu aja lillahi ta'ala ya. Nah terus kemudian udah diandukin udah ditaruh belum dibuka jenazahnya belum diambil ini diamparin lagi coba diamparin lagi ya ayo kita pakai guling ya gulingnya kita mah kemarin pakai langsung di semua cuman saya udah berapa kali lapis ini tuh udah berapa kali lapis ginian nah misalkan dah diambil jenazah ya diambil kemudian taruh pas tengah ya ini mau ke sana biar ini nah kepalanya di sini gitu ya iya pas ini nah kemudian kita kapasin nah kalau ada luka di sini luka dikapasinya ketika setelah selesai mandi dilap langsung pakai kapas ya misalkan
makanya kecelakaan Ya, ya. ya. Yang kecelakaan itu kan darah terus ya, terus-terusan ya. Jadi kita guyur sekali, tutup langsung pakai kapas, pakai kain kapas ikat ya. Satu katanya pakai apa supaya nggak habis dan pakai sabun colek boleh nggak itu? Sabun mah bebas. Enggak, maksudnya si luka itu sudah supaya nggak ngalir, kita pakai sabun colek itu. Kalau saya sih ya boleh, mungkin boleh ya. Tapi itu kan kalau luka nggak keluar, pakai itu aja, cocokin kapas, cek gitu sama kapas. Terus itu tuh pakai kapas lagi nggak apa-apa, nggak ngalir. Kadang kan rumah sakit itu terikat ya perban, kita buka cor darah, tutup lagi sama kita. Tutup aja, kalau udah ditutup keluar lagi. Nah udah gitu pakai apa, kain putih atau pakai kapas ya gitu ya. Kalau kita baru tutup misalkan diikat kainnya juga ya, yang kecil itu terus sementara luka kita ketin itu nggak keluar lagi ya, karena itu memang darah ngalir, cuman kan sudah tidak ada nyawaan, nggak bakalan ngalir terus ya. Nah sudah gini misalkan udah nyampe begini, udah di di apa, kapasin, terus yang bolong-bolong hidung, telinga. Enggak. Kan tadi udah ini udah ada kapasnya tadi deh. Kapas semua. Nah, tadi itu. Nah, udah ini dicocokin ini, kemudian yang lubangnya sini kan ada 2 tuh. Ya, jangan sampai dilihat. Kita masukin aja. Kalau dilihat itu itunya makruh ya. Ya boleh haji itu nggak boleh dilihat ya. Jadi kita ambil, cocokin, kita di arah-arah juga ada nanti bolong, cocokin ya. Karena takut apa? Takut angin masuk kan jadi ini buka ya. Nah, takutnya di apa di nanti kalau nguburnya di nanti gitu ya. Maka jenazah nggak boleh nanti. Ini lah biar ini gampang. Begini ya. Nah, ini udah dicocokin, udah dikapasin ke sana, pakein pempes. Kemudian pakein baju tuh ya. So, tutupkan. Nah, ada ini, kemudian ini kan misalkan di sini ya. Ini kurang ke sini, coba. Sini biar masuk. Nah, ya. Di sini. Nah, itu ya udah pepes lah di sini ya, anggap ya aja. Nah, kemudian ini apa? Kerudung. Nah, kita bikin kerudung seperti ini, ya. Ya gimana? Cewek cowok kita, sama gitu ya? kalau cowok sorban, sorban sunnah, pakai sorban. Ya. Enggak juga nggak apa-apa. Kalau orangnya udah pergi haji sorbanin. Nah, ini udah kerudung, udah apa ya? Nah sekarang udah selesai semua kan, ini udah rapi. Nah cara melipatkan ini yang sini dulu satu-satu. Nah satu-satu sebelah dulu ya, yang sini dulu. Sampai rapi ya. Rapi ini masukin di sini ya. Coba satu lagi. Nah anggap ini aja tuh ya. Rapi tuh. Ya. Tuh rapi ini. Kemudian ini jangan terlalu ke sini, karena nanti ini dibuka biar gampang bukanya. Karena kalau mau dikuburkan ini kan dibuka semua tarinya. Tuh ya, ini sebelah dulu, jangan sampai ke sini. Nah udah gitu, ayo Bawi tariin. Tarinya tari porosot, ya tariin porosot. Jangan mati, jangan ikat mati. Dari wangsul lagi jauh. Dari kaki. Nah ini kan dengkul. Terus dengkul jangan ditaliin. Dan juga jangan di tengah, di pinggir. Ya. Kalau udah ketemu teh balik ke pinggir. Ini dengkul. Jangan ragu-ragu, pet aja yang kenceng. Kan udah nggak ada nyawanya, nggak ada ngaruhnya sakit apa enggaknya. Ya. Terus ini ginian nih. Panggul. Panggul. Nih, panggul. Sariin. Pinggir ya? Kaki, dengkul, ini terus panggul, kaki, dengkul, panggul. Ini dada.
kita inikin dulu, nih giniin ya tangannya. Tadi sebelum pakaiin baju tuh tangan gini, seperti orang yang sholat. Ya, nah terus, nah jangan dulu lihat dulu keluarga, mau lihat dulu nggak muka terakhir ya. Ya, kemudian keluarga sudah lihat, sudah apa, baru kita tutup nih pas tangan. Ayo mati pak. Ya. Nah, ini terakhir pocong. Nah ini ketika yang terakhir kita baca inna anzalna, tapi itu tidak diwajibkan juga supaya apa? Mudah-mudahan kepada jenazah ini turun cahaya Lailatul Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pakai kapas nih mukanya. Tadi belum pakai kapas. Mukanya mana tadi kapas? Nah, kapas ya. Nanti kalau lagi ngapasin itu sisain buat muka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subuh kan doa terakhir dari sholat. Doa apa? Sholat apa? Salat witir. Subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebelum ditutup ada minyak wangi kan? Kasih minyak wangi cut. Ya itu coba itunya jangan ngawir. Tutup pakai ini tuh. Ayo taliin tengah satu. Ini mah di tengah di bang papa, tapi tetap tali porosot ya. Gampang kan, tidak ada ikatan yang pasti harus begini. Ya. Tidak ada. Yang kemarin kita praktek juga ya. Tidak ada. Kalau mau disolatkan silahkan solatkan. Paham ibu? Amin. Nah, gampang kan? Gampang. Jadi jangan ada takut salah. Takut ini jangan. Takut salah, takut jangan diterima. Kan kewajiban kita memandikan, mengkafatkan ya. Masalah diterima amal ibadahnya kita doakan. Nah, ya habis itu selesai kita mau berdoa silahkan bareng-bareng. Kalau misalkan nggak ada waktu ya kita doakan dulu bersama keluarganya. Kalau misalkan nggak ada waktu udah mau dibawa misalkan ya nanti juga didoain ketika sholat ya. Doa ini gampang, kita hadirlah pertama kepada Nabi ya, terus langsung kepada jenazah semua ila ruhi siapa bin siapa ya. Nah doanya kan ini ma'ruf maghfirah, kita makan jenazah perempuan ma'ruf maghfirah wa anha ya. Kalau orang laki kan itu mau urusan orang laki ya, sama jenazah perempuan. Nah udah gitu udah tinggal ya. Berarti masih kalau ada waktu kita bacakan hadoroh. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu mah tinggal aja. Kita kan Sama tadi doa udah baca juga Fatihah. Ya. Hadoroh sama doa. Sebelum kita kembalikan udah kita kirim Fatihah dulu buat itu yang meninggal ya. Suma Fatihah ila ruhi siapa bin siapa wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Satu Fatihah itu. Kemudian Allahumma gfirlah. Jadi kalau doa harus diiringi dengan Fatihah. Kalau baca harus baca Fatihah karena semua doa dikumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Paham kan? Ada yang bertanya? Tidak ada. Ini saya ijazah. Kalau yang udah ikut praktek dengan saya berarti saya sudah mengijazahkan, sudah memberikan ya. Kalau yang belum praktek berarti masih harus praktek, masing-masing biar keterima ilmunya, biar terima gitu ya. Biar dapat dan bisa praktek. Kalau ini kan cuma praktek aja ya. Kalau ada yang lain ikut memandikan supaya ilmunya dapat nyampe dapat itulah kita bisa praktek sendiri ya. Itu aja ya. Kalau ukuran ukuran kain itu ukur jenazahnya dulu kan tadi. ada yang di YouTube ya? Ada ya. Ini mah ya.